Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ani Putri Irma Satya Pratiwi dengan NIM 1913 041022. Saya dari kelas 4B Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun dalam video kali ini saya akan mempresentasikan terkait laporan praktikum efisiensi metabolisme yang merupakan salah satu materi dalam mata kuliah fisiologi hewan. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu yang pertama terkait tujuan praktikum, yang kedua terkait landasan teori, yang ketiga itu alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum, kemudian ada langkah kerja, dan yang terakhir tentunya adalah hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Adapun tujuan dari praktikum efisiensi metabolisme ini yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami metode penentuan efisiensi metabolisme hewan secara grafimetri. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengukur tingkat efisiensi metabolisme hewan invertebrata dan vertebrata dengan berbagai variasi faktor eksternal. Adapun landasan teori yang mendasari praktikum kali ini yaitu metabolisme merupakan proses fisiologis yang melibatkan keseluruhan reaksi biokimia dalam rangka menyusun atau anabolisme atau menguraikan yang disebut juga dengan katabolisme. Berbagai substansi kimiawi yang ada di dalam tubuh seperti glukosa, lipid, protein, hormon, dan berbagai substansi lainnya. Masing-masing spesies hewan memiliki laju metabolisme dan tingkat efisiensi metabolisme yang berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan, umur, jenis makanan, dan faktor genetik dari hewan tersebut. Metabolisme diperlukan untuk memproduksi energi, membentuk struktur atau meregenerasi struktur tubuh yang rusak, reproduksi serta menyokong keseimbangan homeostasis fisiologis tubuh. Adapun metode grafimetri merupakan metode yang paling sederhana untuk mengestimasi tingkat efisiensi metabolisme hewan. Perhitungan efisiensi dilakukan dengan menentukan perkiraan persentase makanan yang diabsorpsi oleh hewan dari sejumlah makanan yang dikonsumsinya. Hal ini biasanya sangat tergantung kepada jenis makanan, berat badan individu, jenis kelamin, umur, dan kondisi lingkungan. Efisiensi metabolisme juga dapat diperkirakan dengan memperhatikan perubahan berat badan hewan. Pertambahan berat badan idealnya merupakan manifestasi dari hasil pertambahan massa komponen fisiologis hewan sebagai akibat dari proses metabolismenya. Adapun efisiensi metabolisme dirumuskan dengan berat pakan yang dikonsumsi dikurangi dengan berat feses per berat pakan sebelumnya dikali 100%. Adapun dalam praktikum kali ini menggunakan ikan komet atau Carassius auratus sebagai subjek dalam praktikum terkait efisiensi metabolisme. Menurut Gunnarsdorff 2005, identifikasi dan taksonomi ikan komet yaitu sebagai berikut. Dengan kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Cypriniformes, famili Cyprinidae dengan genus Carassius, dan spesies yaitu Carassius auratus. Adapun morfologi ikan komet memiliki keindahan warna, gerak-gerik, dan bentuk tubuhnya yang unik. Oleh karena itu, ikan komet digemari oleh masyarakat. Morfologi ikan komet relatif menyerupai dengan morfologi ikan mas. Karakteristik yang membedakan dari ikan komet dan ikan mas adalah bentuk siripnya. Ikan komet cenderung mempunyai bentuk sirip yang lebih panjang dari ikan mas, meskipun jika didekatkan keduanya akan sangat mirip. Oleh sebab itu, di luar negeri ikan komet dijuluki sebagai ikan mas atau goldfish. Adapun perbedaan ikan komet jantan dan betina, yang mana ikan komet jantan memiliki sirip dada panjang dan tebal, kepala tidak melebar, tubuh lebih tipis atau ramping.
Sementara ikan komet betina memiliki sirip dada relatif pendek dan luas tipis, kepala relatif kecil dan bentuknya agak meruncing, dengan tubuh yang lebih tebal atau gemuk, menurut Lingga dan Heru 1995. Adapun ikan komet, untuk hidupnya memerlukan tempat hidup yang luas baik dalam akuarium maupun kolam dengan sistem aerasi yang kuat dan air yang bersih untuk menjaga kualitas airnya. Dianjurkan untuk mengganti minimal 20% air akuarium atau kolam setiap minggunya. Ikan komet merupakan ikan yang cukup rentan terhadap penyakit. Hal tersebut disebabkan karena kondisi air pada tempat pemeliharaan ikan komet dapat menjadi kotor disebabkan oleh sisa pakan dan feses dari ikan komet yang banyak. Ikan komet adalah jenis ikan air tawar yang hidup di perairan dangkal yang airnya mengalir tenang dan berudara sejuk. Untuk bagian substrat dasar akuarium atau kolam, dapat diberi pasir atau kerikil. Ini dapat membantu ikan komet dalam mencari makan karena ikan komet akan dapat menyaringnya pada saat memakan plankton. Ikan komet dapat hidup dalam kisaran suhu yang luas. Meskipun termasuk ikan yang hidup dengan suhu rendah, yaitu sekitar 15-20 derajat Celcius, tetapi ikan komet juga membutuhkan suhu yang tinggi sekitar 27-30 derajat Celcius. Adapun konsentrasi DO di atas 5 ppm dan pH 5,5 sampai 9,0. Hal tersebut khususnya diperlukan saat ikan komet akan memijah, menurut Particle Fishkeeping 2013. Selanjutnya, alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum efisiensi metabolisme kali ini diantaranya untuk alat itu ada ember, jaring, sendok kecil, masker, dan alat tulis. Kemudian untuk bahan itu ada 6 ekor ikan komet atau Carassius auratus, kemudian ada nasi, pakan ikan takari, dan air. Selanjutnya itu langkah kerja. Yang pertama yaitu sediakan 2 ember dengan label A dan B untuk ukuran sedang sebagai tempat hidup Carassius auratus. Sementara dikarenakan tidak adanya akuarium. Yang kedua yaitu berikan makanan berupa pakan ikan takari pada ember label A dan B 2 kali sehari dengan masing-masing total 7 gram setiap harinya. Selanjutnya, amati masing-masing ikan dan perkirakan berat badan awal atau B0 dari ikan tersebut. Keempat, masukkan 3 ekor Carassius auratus per ember dan tempatkan pada posisi yang aman dengan memperhatikan pencahayaan selama 6 hari. Kelima, setiap seminggu sekali amati dengan baik tubuh ikan untuk melakukan perkiraan berat badan, perkiraan konsumsi pakan, dan berat fesesnya. Selain itu juga diukur suhu air pada tiap pengamatan. Data dicatat pada tabel pengamatan dan lakukan perhitungan efisiensi metabolisme untuk dua perlakuan yang berbeda. Dalam hal ini adalah jenis pakannya. Kemudian, efisiensi dan metabolisme dapat dihitung dengan menentukan presentasi pakan yang diabsorpsi oleh ikan komet pada pencernaannya dari total pakan yang dikonsumsi. Terakhir, sajikan data analisis dalam bentuk grafik yang meliputi nilai EM dari awal hingga akhir pengamatan dan grafik perubahan berat badan rata-rata ikan per perlakuan. Ini merupakan tabel 1 data pengamatan pertambahan berat badan pada ikan yang diberi makan nasi. Selanjutnya, ini merupakan tabel data pengamatan pertambahan berat badan pada ikan yang diberi makan pakan ikan takari. Adapun ini merupakan grafik perubahan berat badan rata-rata ikan komet dengan dua perlakuan berbeda dan rata-rata efisiensi metabolisme dari ikan komet dengan dua perlakuan yang berbeda.
pembahasan dari hasil praktikum itu yang mana pakan merupakan faktor penting dalam pemeliharaan ikan. Pakan yang diberikan harus mudah dicerna dan memiliki efisiensi yang tinggi. Menurut Giancarlo 1974, pakan alami adalah pakan yang telah tersedia dalam tempat hidup ikan. Sedangkan pakan buatan adalah pakan yang terdiri atas berbagai campuran bahan yang sudah diolah dengan sedemikian rupa sehingga bentuk alamiah bahan bakunya tidak tampak. Makanan khusus ikan mas dalam hal ini yaitu ikan komet mengandung lebih sedikit protein dan lebih banyak karbohidrat daripada pakan ikan pada umumnya. Jenis makanan ini dijual dalam bentuk kepingan yang mengambang dan pelet yang tenggelam. Peminat ikan komet dapat menambahkan variasi makanan berupa kacang polong hijau yang sudah dikupas kulit arinya, sayuran yang disiram air panas atau jentik nyamuk. Anakan ikan komet dapat diberi makanan udang kecil. Ikan komet di alam merupakan ikan omnivora, yaitu ikan pemakan segalanya seperti krustasea kecil, tumbuhan, serangga kecil, dan detritus. Dalam budidaya ikan komet, pakan yang biasa diberikan adalah pelet untuk ikan hias, menurut Lingga dan Heri 2003. Dalam pengamatan kali ini, ikan komet dibagi ke dalam dua kelompok, dengan pemberian jenis makanan yang berbeda yaitu makanan alami dan makanan buatan. Dengan kelompok 1 diberikan makanan berupa nasi, sedangkan kelompok 2 berupa pelet dalam hal ini yaitu pakan ikan takhari. Dapat diketahui bahwa setiap 100 gram nasi putih mengandung 178 kcal dengan 40,6 gram karbohidrat, 0,1 gram lemak, dan 2,1 gram protein. Sementara kandungan nutrisi takhari meliputi protein 30%, lemak 3%, serat 4%, abu 12%, kadar air 12%, vitamin A, D3, E, B1, B6, B12, niacin, biotin, pantotenik, kolin, dan lainnya. Dengan komposisi takhari meliputi tepung ikan, tepung udang, tepung kedelai, vitamin, mineral, pencerah warna, antioksidan, dan lainnya. Dengan perlakuan yang berbeda ini dalam pemberian jenis makannya didapatkan hasil yaitu kelompok ikan pertama pada awalnya mengalami sedikit kesulitan dalam memakan nasi dan satu ikan di kelompok ini pada saat pemberian makan nasi pertama kali di hari pertama sama sekali tidak memakannya, walau pada kesempatan kedua di hari yang sama mulai terlihat memakan nasi tersebut. Namun setelah 2 minggu pertumbuhan ikan kelompok ini terjadi cukup pesat dibanding dengan ikan yang diberi makan pelet, walau rata-rata berat badan dan efisiensi metabolismenya masih tetap tertinggal. Serta tampilan warna dari kelompok ikan ini juga tidak secerah kelompok ikan yang diberi makan pelet. Sementara ikan yang diberi makan pelet tampak sangat lancar dalam memakan pelet yang diberikan. Dan setelah 2 minggu, ikan pada kelompok ini mengalami pertumbuhan berat yang tidak terlalu drastis, namun cukup konsisten dengan tampilan warna yang lebih cerah dibandingkan dengan kelompok ikan yang pertama. Adapun hal yang menyebabkan perbedaan hasil yang didapat di antaranya, yaitu ikan yang diberi makan nasi pada awalnya tidak memakan nasi yang diberikan karena belum dapat beradaptasi dengan jenis makanan ini, mengingat di tempat penjualan ikan sebelumnya ikan tersebut hanya diberi makan pelet. Selain itu juga karena ukuran nasi yang cukup besar untuk mulut ikan komet itu sendiri, sehingga kelompok ikan ini cukup kesulitan dalam memakannya. Sementara ikan yang diberi makan pelet mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu drastis, namun konsisten serta memiliki tampilan warna yang lebih cerah. Hal ini dikarenakan pelet ikan mengandung komposisi nutrisi yang seimbang, dan pada umumnya warna ikan adalah konstan atau tidak berubah serta spesifik untuk jenisnya. Nah, perubahan warna biasanya terjadi hanya pada kecerahan dan keburamannya saja, yang disebabkan oleh perubahan sel pigmen. Sel pigmen pada ikan juga berperan sebagai pelindung terhadap sinar serta dipercaya ikan
serta dipercaya ikut berperan dalam siklus oksigen, menurut Satyani dan Lesmana 2002. Pada pelet terdapat penambahan sumber peningkat warna dalam pakan yang akan mendorong peningkatan pigmen warna pada tubuh ikan, atau minimal mampu mempertahankan pigmen warna pada tubuhnya selama masa pemeliharaan. Menurut Said DKK 2005 yang diacu oleh Wayan DKK 2010. Sementara walaupun ditemukan hasil yang berbeda, rata-rata berat badan dan efisiensi metabolisme kedua kelompok ikan tidak terpaut terlalu jauh. Hal ini dikarenakan makanan khusus ikan komet mengandung lebih sedikit protein dan lebih banyak karbohidrat daripada pakan ikan pada umumnya. Karena ketidaksempurnaan ikan komet dalam mencerna protein, dalam hal ini kedua jenis makanan yang diberikan mengandung cukup banyak karbohidrat yang diperlukan oleh ikan komet. Adapun kesimpulan yang dapat dari praktikum yang telah dilaksanakan yaitu makanan khusus ikan komet mengandung lebih sedikit protein dan lebih banyak karbohidrat daripada pakan ikan pada umumnya, karena ketidaksempurnaan ikan komet dalam mencerna protein. Ikan yang diberi makan nasi memiliki rata-rata berat badan dan efisiensi metabolisme yang rendah dari ikan yang diberi makan pelet. Pemberian pakan pelet juga dapat memberikan warna yang lebih cerah pada ikan komet bila dibandingkan dengan pakan alami. Karena pada pelet terdapat penambahan sumber peningkat warna dalam pakan yang akan mendorong peningkatan pigmen warna pada tubuh ikan. Jadi sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.